lulus SMA itu saya dapat kesempatan untuk belajar di Jerman, dan kebetulan kan memang Jerman itu salah satu kiblatnya di otomotif ya, di industri Oh iya otomotif iya. gitu. Jadi memang saya tertarik untuk melanjutkan studi di Jerman. Oke, berarti dulu memang seneng ngotek-ngatik mobil gitu ya? Apa sih yang berbedanya itu antara Indonesia dan di Jerman? Mungkin pertama kalau dari cuaca ya, dari Indonesia datang ke Jerman salju, itu biasanya orang Indonesia kulit-kulitnya pada Kenapa tuh? kering, terkupas karena Oh. shock dari perbedaan cuaca kan, suhu. Halo Mas Fadlan. Halo Kak Ilman, terima kasih Oke. sudah mengundang saya ke sini. Teman-teman juga penasaran nih, kira-kira Mas Fadlan itu dulunya dari mana, kemudian kuliahnya di mana kan, sampai kenapa harus balik lagi ke Indonesia dan di mana itu kampusnya? Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Fadlan. Saya sebenarnya lahir dan besar di Jakarta. Saya dari SD sampai SMA itu di Jakarta. Setelah lulus SMA, saya sempat studi di Jerman. Pertama itu di Studienkolleg Sachsen-Anhalt, itu di kota Halle an der Saale. Itu tahun 2012 sampai 2013. Oke, berarti 1 tahun dulu berarti ya? Ya, Oke. karena memang kan harus Studienkolleg dulu untuk studi S1 ya. Setelah lulus Studienkolleg, saya lanjut studi S1 itu di Technische Hochschule Mittelhessen. Itu di kota Gießen namanya. Yang Itu dari 2014 2014 sampai 2018. Kemudian 2018 saya pulang ke Indonesia melanjutkan studi di universitas bernama International University Liaison Indonesia. Jurusannya masih sama? Jurusan masih sama, semua kebetulan mechanical engineering. Oke, masih semuanya linear berarti ya? Betul. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya lebih dalam menjelaskan terkait dengan kenapa sih Kak Fadlan ini ngambil kuliah di Jerman, saya pengen penonton Sobat Podcast semuanya boleh jelaskan dong di kolom komentar kalau teman-teman ini kenapa alasannya mengambil Jerman sebagai salah satu tempat untuk belajar ya. Silakan ketik di kolom komentar teman-teman kenapa alasannya ya. Oke, balik lagi ke Mas Fadlan ya. Oke, Mas Fadlan. Pertanyaan saya, kan banyak negara-negara yang maju ya. Selain dari Jerman kan ada negara yang lain bagus ya. Nah, kira-kira kenapa sih Mas Fadlan itu harus pilih negara Jerman? Karena kebetulan memang saya dari kecil gemar sama otomotif ya kayak Ilman. Oke. Jadi waktu lulus SMA itu saya dapat kesempatan untuk belajar di Jerman, dan kebetulan kan memang Jerman itu salah satu kiblatnya di otomotif ya, di industri otomotif iya. gitu. Jadi memang saya tertarik untuk melanjutkan studi di Jerman. Oke, berarti dulu memang seneng ngotek-ngatik mobil gitu ya? Sebenarnya nggak ngotak-ngatik mobil juga, tapi pengamat dunia otomotif lah dari kecil. Dari SD saya baca majalah otomotif. Oke, Sampai mobil lulus apa SMA. yang seneng Mas dari Jerman? BMW sama Mercy sih standar ya. Oke, wah itu mobil bagus banget memang ya. Betul. Oke, kenapa kan Mas Fadlan ngambil kampusnya di tadi apa namanya? Technische Hochschule Nah, Mittelhessen. kenapa di situ? Kan ada yang kampus yang lain. Jadi ini untuk universitas berarti ya. Kalau untuk universitas S1 itu karena pilihan saya ada dua dari setelah lulus Studienkolleg, antara jurusan teknik otomotif atau teknik mesin. Jadi mechanical atau automotive engineering. Kebetulan memang incaran saya itu awalnya itu automotive engineering di HTW Berlin. Oke. Itu sebenarnya sudah sempat keterima, tapi karena ada masalah dokumentasi, jadi akhirnya tidak bisa masuk di situ. Lalu saya ada pilihan untuk mechanical engineering di Technische Hochschule Mittelhessen. Oke, berarti ini pilihan kedua berarti ya? Pilihan kedua. Ya. Kedua, oke. Tapi pilihan pertama ini emang diharapkan banget atau gimana? Iya, karena kan memang automotive engineering ya sebenarnya awal minatnya itu. Oke, jadi ya terpaksa ngambil ini ya. Dan di Gießen kebetulan nggak ada automotive engineering. Oke, jadi terpaksa ngambil. Nah, oke. Tapi dengan ngambil jurusan dan ini kira-kira Mas Fadlan ada ini nggak? Maksudnya kenapa sih saya harus ngambil ini dan Mas Fadlan saya kecewa nggak lah gitu nggak dengan ngambil jurusan ini gitu dengan putusan Mas Fadlan ini? Enggak sih, karena kan memang saya dari kecil ya tadi ya suka otomotif, memang minatnya di bidang teknik. Oke. Dari SMA juga saya ngambil IPA, Studienkolleg sudah niat ngambil teknik kurs. Oke. Lalu memang incarannya untuk S1 itu antara mechanical atau automotive engineering, dan saya mikirnya walaupun memang tidak spesifik automotive engineering, mechanical engineering kan juga bisa lanjut ke arah otomotif, dan kebetulan memang ada konsentrasi pendalamannya nanti di studinya ada pilihan untuk transmisi contohnya atau dari konstruksi seperti itu. Oke, jadi memang ada korelasinya gitu ya. Betul. Jadi ketika ini ya udah saya ngambil ini aja dan
memang walaupun tidak sesuai yang diharapkan yang pertama, tapi setidaknya ada korelasi dan Betul. nanti kerja pun pasti di bidang itu lagi gitu ya harapannya. Oke, baik sobat Outcast semuanya ya. Memang Mas Fadlan ini memang dari awal dari kecil pengen banget ke Jerman karena dengan pengalamannya ataupun dengan hobinya. Nah, kira-kira selain dari hobi ataupun dari ada faktor lain nggak? Kira-kira dari Mas Fadlan sendiri, ya udah kamu harus kan ada beberapa nih ya orang tua ya. Kamu harus keluar negeri gitu kan, sampai ya kamu bebas mau beasiswa atau bayar orang tua sendiri gitu. Nah, kira Mas Balan kayak gitu atau dari dongan sendiri? Kalau dari saya kebetulan memang dari kemauan sendiri ya, karena ingin pertama cari dari pengalamannya gimana kita studi dan terutama hidup di luar negeri yang asing, supaya pengalaman hidup kita tuh lebih banyak, wawasan kita juga lebih luas karena kan ini bukan hanya di luar Indonesia yang masih di Asia, tapi di Eropa yang dari segi bahasa, kultur itu sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi saya juga mengincar pengalaman hidupnya dari situ juga supaya bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, ini kan pasti ada perbedaan ini. Mungkin sebelum Mas berangkat ke Jerman ya, pasti punya ekspektasi dong, ya kan? Nah, ketika Mas mulai berangkat ke Jerman, kira-kira ekspektasi Mas itu sesuai atau enggak kira-kira? Kalau untuk ekspektasi memang sesuai sih ya, karena kan memang dari awal saya ekspektasinya di Jerman ini memang tidak mudah. Pertama dari bahasa, Oke. dari kultur. Jadi memang saya udah mempersiapkan diri juga matang-matang dari Indonesia kalau oh di Jerman kemungkinan seperti ini. Tapi mungkin ya adalah beberapa faktor gitu yang emang lebih ekstrim dari yang kita bayangkan gitu. Sebenarnya mungkin ada dari culture shocknya, Oke. dari mungkin perilaku dari atau kultur dari orang-orang Jerman juga gitu. Tapi ya masih bisa diemban, masih bisa. Oke, berarti walaupun ada culture shock ini ya, Mas Padan ini tetap masih bisa menjalani ya. Sehingga Mas Padan juga tetap menjalani perkuliahan dari tahun 2012 sampai 2013 kan ya, namanya student college dulu kan. Betul, ya. Kemudian dilanjutkan 2014 sampai 2018 untuk studi S1-nya ya. betul. Nah, berarti memang Mas Padan itu sudah ada kemauan dan nggak apa-apa, saya sudah persiapkan gitu ya. Oke, baik Mas, menarik banget nih karena teman-teman untuk persiapkan ke Jerman ini memang tidak mudah ya, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Perlu niat yang bagus, kemudian tekad yang kuat lah gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus mempunyai dorongan yang kuat banget daripada kemauan teman-teman. Jadi intinya kalau teman pengen kuliah ke luar negeri harus ditanyakan why-nya dulu. Kenapa gitu? Kenapa kamu harus ke luar negeri? Nah jadi ketika kalian tahu kenapanya itu, jadi menjadi lebih kuat gitu. Ketika walaupun ada kehambatan kayak Mas Farhan bilang kan, bahwa Mas Farhan itu bahasanya agak sulit juga kan, bahasa Jerman kan. Kemudian masalah budaya di sana kan beda banget sama Indonesia. Nah itu pun gak akan jadi masalah kalau teman-teman punya why yang kuat yang tadi bilang Mas Padlan gitu ya. Nah baik Mas Padlan, kita lanjut lagi. Memang ke Jerman itu tidak mudah ya. Kira-kira kan saya pernah dengar Mas Padlan juga sebelum keberangkatan maupun sudah di Jerman juga pernah dapat isu yang kurang enak nih. Betul, iya. Gitu ya. Oke. Boleh saya jelaskan pertama mungkin dari bahasa dulu ya kan. Katanya Mas Padlan bahasa dan budaya ya. Betul. Oke. Kira-kira ketika Mas Padlan ke sana, budaya dan bahasa di sana itu kayak gimana sih Mas? Untuk bahasa jelas ya, bahasa kan bahasa Jerman di sana kita harus belajar dari awal dan ada kualifikasi tertentu yang harus kita dapatkan supaya bisa studi di sana ya. Lalu karena memang di sana pun juga bahasa Inggris kurang dihormati sama bukan kurang dihormati. Bahasa Inggris kurang dipakai oleh orang-orang Jerman di sana. Jadi mereka lebih ingin kita sebagai orang asing di sana untuk berbicara bahasa Jerman walaupun seadanya daripada bahasa Inggris tapi lancar seperti itu. Jadi memang mau nggak mau harus bisa bahasa Jerman dan ngomong bahasa Jerman. Oh oke, berarti mereka tuh nggak mau sama sekali ya, bukan bahasa asing ya. Iya, betul. Oke, menarik sekali nih. Memang berarti semua kegiatan sehari-hari itu wajib menggunakan bahasa Jerman ya? Iya. Oke, kan ada kualifikasi yang Mas bilang ya. Nah, ketika dulu Mas Padlan belajar itu sampai level apa sih? Dulu saya belajar sampai level B1 karena memang dulu kualifikasinya untuk student college itu masih B1. Oke, B1 ya. Itu udah yakin belajarnya, ngobrolnya lancar nggak? Untuk niatnya sudah lancar sih. Niatnya lancar. Oke, tapi pas ke Jerman? Untuk percakapan sehari-hari
Sudah lancar. Mungkin nanti ada tantangan ketika waktu di bangku kuliah mungkin ya. Oke, ini menarik nih teman-teman. Jadi memang untuk belajar belajar di Indonesia sampai B2 kan ya? Belajar B1. Oh, sama B1 di Indonesia, B2-nya langsung di Jerman lanjut Iya. lagi. Oke. Oke, berarti belajar B1 di Indonesia dan B2 itu lanjutan di student college itu ya? Betul. Di sana Mas Padlan gimana? Bisa menyanyi nggak ketika belajar di sana? Jadi sebenarnya waktu sampai Jerman itu saya sampai itu di kota Bonn sebenarnya. Oh, ketemu. Oke. Sebelum student college. Di kota Bonn itu saya sempat lanjut Sprachkurs atau kursus bahasa Jerman juga. Itu memang levelnya B1 karena tadinya mau B2 tapi setelah dites harus dari B1 dulu. Oke, kan sebelumnya di Indonesia udah B1. Sudah. Lagi B1. Betul. Oke, kenapa tuh? Karena memang setahu saya ya, kebanyakan seperti itu juga sih. Karena begitu dites sama native speaker, Oke. walaupun kita sudah punya sertifikat B1, biasanya, saya mungkin nggak bilang semua ya, biasanya disuruh dari B1 lagi. Oke. Berarti buat teman-teman Sobat Outcast semua, kalau sekarang merasa pede ya dari Indonesia punya kemampuan B2 atau B1, jangan harap ketika nanti di Jerman itu kemampuan bahasa Jermannya di level tersebut. Ya bisa jadi harus downgrade kali ya. Iya. Gitu. Karena kan memang biasanya juga kita belajar atau kursus bahasa Jerman di sini dengan orang Indonesia yang bisa bahasa Jerman ya. Sementara di sana tiba-tiba semuanya native speaker, jadi ya mungkin agak di situ perbedaannya. Apalagi kalau aksennya setiap kota kan katanya berbeda kan ya. Bisa berbeda. Betul. Menarik nih teman-teman. Nah ini kan belajar bahasa Jerman itu sulit ya. Saya juga pernah belajar bahasa Jerman itu sulit banget. Nah kira-kira selama kakak belajar di Indonesia ataupun pas ngikutin Sparkurs ini kan. Nah ini kan pasti ada tantangan ya. Oh, wah ada malesnya. Pasti kan. Wajar dong kan. Bener nggak? Iya. Nah kira-kira bagaimana Mas Padlan bisa menghadapi itu gitu? Kalau saya pasti yang pertama motivasi kita mau nggak mau karena dari ujiannya itu sih ya. Karena kan itu udah dokumentasi atau berkas yang dibutuhkan. Jadi mau nggak mau goalnya harus dapat itu. Jadi kita mau nggak mau juga harus belajar sampai semahir di level tersebut. Jadi mau nggak mau ya saya harus paksain gitu ya. Betul. Tapi pernah ada rasa ini nggak menyerah gitu pengen belajarnya? Kalau untuk menyerah enggak sih. Mungkin nggak ada. kadang ya namanya manusia ya sedikit-sedikit kayak mengeluh kok susah sekali gitu. Karena banyak yang harus dihafal juga kan. Oke. Berarti itu Mas belajarnya kosakatanya lebih banyak ke otomotif? Dari awal masih general. Oh oke. Berarti kalau pas otomotif udah ketika mau masuk kuliah berarti ya? Dari student college kan udah teknik kurs, itu Oke. udah mulai ke teknik bahasanya. Oh oke. Dan itu sudah mulai meningkat lagi berarti ya? Iya, Oke, baik. Nah, teman-teman memang belajar bahasa Jerman kalau teman-teman punya ketertarikan di bidang tertentu, misalnya bidang teknik, itu kemampuan bahasa Jerman ataupun kosakata itu harus banget fokus pada yang teman-teman tuju. Benar gak sih Mas Fadlan? betul. Misalnya kalau teman-teman pengen bidang keperawatan, teman-teman harus banyak menghafal kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Benar gak sih? Betul. Benar gak? Iya. Nah, jadi teman-teman, sobat-sobat K, jangan sampai teman-teman nanti pengen ngambil bidang teknik tapi kosakata tentang itu dan otomotifnya kurang, bener gak? Betul. Oke, baik. Nah, saya juga dengar pernah tadi saya singgung, Mas Farhan juga pernah tertipu kalau nggak salah ya, ketika di Jerman. Ketika sudah di sana, wah ternyata tidak yang Mas Farhan bayangkan. Ketika di Jerman tuh ya udah berangkat ke Jerman dan mudah gitu kan, dan ya udah santai aja gitu kan. Nah, itu gimana? Kenapa bisa terjadi gitu, Mas? Ya sebenarnya memang ya punya pengalaman kurang enak lah waktu sampai di Jerman ya. Oke. Karena kebetulan memang awalnya itu saya ke Jerman dibantu oleh salah satu agen pendidikan. Oke. Sekarang agennya sudah tidak ada. Sudah tidak ada agennya. Itu jadi pertama itu kan saya sampai di Bonn. Oke. Kota Bonn. Bonn itu di North Rhine-Westfalen. Oke. Itu jadi waktu saya sampai kan kita langsung diantar ke rumah Wohnung atau tempat tinggal Wohnung kita ya. di sana. Sama siapa itu tinggal? Saya itu sekitar ber-11 orang dari agen tersebut. Ada yang jemput memang dari kerabat dari agen tersebut juga. Oke. Dari saya tiba itu di Frankfurt awal karena kan bandara ya. Dari Frankfurt diantar ke Bonn, dari Hauptbahnhof Bonn stasiun diantar ke tempat tinggal kita. Nah itu saya mulai kagetnya pertama karena tempat tinggal kita itu jauh. Jadi kalau dari stasiun kereta atau Hauptbahnhof Bonn Iya. itu kita naik bus sampai stasiun yang paling ujung. Berapa lama tuh? Kira-kira sekitar 20 menitan, hampir setengah jam. Dan itu memang bisnya yang jadwalnya tidak sering. Dan setelah sampai di halte paling jauh, paling ujung,
kita masih harus jalan kaki dan itu mendaki bukit. Hah, beneran? Beneran. Ya. Itu saya masih tahu nama Wonungnya itu Haus Annaberg kalau nggak salah. Mungkin Haus? bisa cari di Google Maps. Haus Annaberg Oh, di oke. Bonn. Itu mendaki gunung, bukan gunung sih, bukit. Oke. Mendaki bukit kira-kira sekitar 200-an meter, 250 meter, nanjak. Dan itu kalau malam tidak ada penerangan gitu. Wow. Jadi dari awal saya bawa koper, kalau dulu kan kita bawa koper 30 kilo pertama nyampe ya. Oh iya iya. 30 kilo dari bagasi, hand carry 8 kilo. Itu dari awal kita nanjak bawa koper. Setiap hari kan juga saya kursus di Bonn itu, kursus bahasa. Iya iya. Jadi setiap hari udah naik turun bukit gitu. Itu emang nggak ada akses untuk kendaraan, nggak ada? Dari halte bis paling ujung nggak ada. Kita memang harus jalan kaki. Karena memang belakangan itu saya tahunya memang Wonung itu bukan untuk Wonung orang yang pelajar, pekerja. Jadi memang untuk, kalau zaman sekarang tempat tinggal untuk healing lah. Karena kan dia di bukit ya. Karena di dekat situ juga ada kayak peternakan seperti itu. Gitu. Tapi memang kalau buat healing enak ya. Kalau buat healing memang enak. Tapi untuk buat belajar bolak-balik capek juga ya. Betul. Oke, tapi di sana 11 orang itu semuanya laki-laki itu gimana, Mas? Tidak campur. Dan dari berbagai daerah juga. Oke, berarti banyak kasihan perempuan ya? Ada perempuan juga ya, kasihan juga yang Pulang perempuan. pergi ya bawa Waktu bawa kopernya juga itu, ya mereka juga kewalahan sih yang perempuan ya terutama. saling bantu berarti ya Iya. semua orang. Oke, nah ini menarik berarti walaupun itu merasa kayak ditipu mulai dari tempat tinggal berarti ya awalnya ya. Awalnya jarak sebenarnya Oh, itu ya. awal jarak. Masih ada lagi tentang materi. Materi Jadi apa tuh? harga sewa sebenarnya. Sewa tempat tinggalnya. Betul. Jadi kan Oke. kita memang waktu itu sudah bayar sekitar 350 euro per bulan per anak. Itu tinggal di situ. Oh, jadi 350 tuh per orang dan satu kamar atau gimana? Kita satu kamar, ada yang berempat, ada yang berdelapan, Oh, iya sekitar itulah. Oke, Jadi nggak ada yang satu kamar sendiri, bukan. Jadi modelnya itu Wonung biasa. oke. Kalau kali Indonesia itu kayak asrama kali ya. Betul, kayak asrama. Kayak asrama bareng-bareng ya. Iya. Oke, berarti 8 orang tapi bayarnya per orang itu 350 350 euro kalau nggak salah. Oke, pada waktu itu ya 2000 berapa? 2012. 2012-an ya awal ya. 2012 Januari. Oke, tinggal di kurs aja ya sama teman-teman ya berapa tuh waktu dulu. Oke, baik. Kan ini pertama kan dari masalah jarak, masalah biaya ya, Iya. materi gitu ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira setelah itu? Iya, jadi sebenarnya yang harga itu kan 350 euro per bulan diminta. Kita sudah berikan ke pihak agensi pendidikannya. Lalu jatuh tempo bulan kedua untuk membayar lagi 350. Oke, Sementara kita di sana kan udah 1 bulan ya sudah mulai nggak lugu-lugu amat. Jadi kita mulai ada merasa kok Wonung sejauh ini bisa semahal ini seperti itu. oke. Akhirnya kita coba tanya ke landlordnya atau housemeisternya di sana. Pak, ini kita disuruh bayar, tapi kita bayarnya bukan ke pengelolanya, kita bayar ke agensinya. Oh, Jadi- nggak langsung ke situ ya? Nggak langsung ke situ. Kita tanya, ternyata si landlordnya ini mengaku dia cuman mendapat harganya itu 150 euro per bulan Jauh setengahnya. per anak gitu. Jadi, nah di situ saya mulai kok tidak sesuai kenyataannya. Oke. Tuh, akhirnya kita semua yang tinggal di situ sepakat untuk ya udahlah, kita udah jauh-jauh naik turun bukit tiap hari, bayarnya juga lebih mahal dari yang sesuainya. Akhirnya kita cari Wonung yang baru secara mandiri. Jadi kita waktu itu udah nggak mau berurusan lagi dengan pihak agensinya karena kan kita udah Oke. kepercayaan kita udah dirusak ya. Jadi kayak untuk percaya lagi pun susah. Jadi mendingan kita belajar untuk sendiri juga gitu. Oke, berarti memang setelah itu berarti setelah 1 bulan ya atau bulan kedua masuknya? Bulan kedua. Bulan kedua ya, bulan kedua memutuskan untuk ya udah cabutlah dari situ ya. Iya. Oke, ada lagi nggak selain itu kan Mas? Selain itu mungkin udah sih, karena dari situ juga saya udah nggak berhubungan dan berharap untuk bantuan dari agensi tersebut. Jadi saya pun juga semua dari sejak itu sendiri mengurus semuanya seperti itu. Mulai dokumen dan sebagainya semua dia sendiri Betul. ya. Oke, saya pernah dengar juga kalau nggak salah Mas Parlin itu pernah ini juga ya, masalah sertifikat, masalah itu juga katanya ada yang disesuatukan tanda kutip gitu. Itu gimana maksudnya Mas? Kalau sertifikat nggak ada sih, mungkin agak repotnya untuk meminta dari Indonesia ya, ada disuruh
kirim dokumen seperti itu. Dan itu juga saya jadinya sendiri, nggak ada bantuan dari pihak ketiga lagi, jadi langsung aja ke keluarga misalkan atau kerabat. Oh, jadi memang tetap sih sebenarnya ya kalau pengen studi di Jerman itu mau nggak mau kita harus benar-benar mandiri ya. Betul. Oke, jadi memang kita harus mandiri mulai dari cari tempat tinggal sampai ke semua dokumen itu kita harus persiapkan dengan mandiri ya. Oke, baik. Mas Padan kan sudah mengalami ya, mulai dari awal tuh sudah nggak enak kan? Betul. Itu Mas Padan dan teman-teman kira-kira merasakan nggak? Aduh, udah awal-awal udah kayak gini nih. Kira-kira untuk belajar di sana saya melanjutin atau enggak nih kira-kira gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Mungkin hambatannya ada di bahasa sih, bahasa. Karena kan semua full bahasa Jerman, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bantuan translator juga. Jadi memang semua kita harus bahasa Jerman. Oke. Berarti dengan semua bahasa Jerman Mas Padan bisa ngikutin itu selama student college? Bisa, alhamdulillah. Oh.